Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Untuk itu, marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, di minggu ke-6 kami harus beribadah di rumah. Namun tidak mengendorkan semangat kami untuk bagaimana kami terus mencoba untuk mengerti akan firman-Mu. Secara manusia, meskipun keinginan kami begitu kuat untuk mengenal Engkau, namun kami mengakui kerapuhan kami, keterbatasan kami sebagai manusia untuk mengerti akan kehendak-Mu. Untuk itu kami mohon Tuhan menghantar kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua di dalam kami mencoba untuk mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pada hari ini kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan di dalam ibadah ini, diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Berbahagialah saudara-saudara setiap orang yang menerima firman ini. Secara khusus adalah yang memeliharanya dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Saudara-saudara, hari ini adalah minggu ke-6 kita beribadah di rumah. Tentunya kita rindu untuk beribadah dalam sebuah persekutuan di gereja. Kerinduan kita bukan saja soal gereja sebagai tempat ibadah, tetapi persekutuan di dalamnya itu juga membuat kita merasa rindu. Kalau kita melihat sehari-hari tempat ibadah kita di GKJ Pondok Gede ini, kita merasakan satu kegayengan, satu keakraban. Bagaimana kita setelah beribadah, kita bisa saling menyapa, kita bisa duduk di bawah pohon rindang sambil makan dan juga mendengarkan musik roncong yang sedang latihan. Kita juga saling merindukan untuk bertemu, untuk saling menguatkan, saling bercerita, dan disitulah rasa persekutuan itu ada. Dari mulai anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, keluarga muda, sampai pada Bapak Ibu kita yang udah adioswo. Tentunya merindukan sekali untuk persekutuan ini. Gedung gereja sudah kita anggap seakan-akan menjadi rumah kedua kita. Disitulah kita merasakan ada satu keterikatan emosional yang mendalam, sehingga kita bisa saling menguatkan dikala kita sedang bermasalah, dikala kita merasakan satu kegembiraan, dikala kita mempunyai ide, dikala kita mempunyai kerinduan untuk melayani, disitulah kita bisa saling memberi dan juga bisa saling menolong. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun tiba-tiba kita merasakan sesuatu. Saat ini segala sesuatunya serba terbatas. Kita dibatasi oleh sesuatu yang harus kita ikuti, harus kita taati. Segala sesuatunya harus serba dari rumah, belajar, bekerja, dan beribadah. Hal yang kita syukuri adalah waktu di balik itu semua, waktu yang banyak untuk mengerjakan segala sesuatunya. Dalam keluarga, kita lebih intens untuk menciptakan komunikasi yang baik, tinggal di dalam rumah bersama keluarga dengan intensitas waktu yang cukup lama. Mungkin ini memberikan satu kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua yang selama ini mungkin disibukkan oleh berbagai hal, dengan karir kita, dengan prestasi kita, dengan waktu yang sangat menyita, sehingga kadangkala
waktu sangat sedikit untuk berkumpul dengan keluarga. Kita dapat memiliki dan menikmati perjumpaan dengan anggota keluarga yang selama ini hilang. Dengan demikian dalam keluarga dapat merasakan kembali kebersamaan. Kita bisa makan bersama, masak bersama, berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, bercerita, dan membuat kita bersemangat karena mengerjakan segala sesuatu ditemani oleh keluarga. Kita tidak usah jauh-jauh untuk melakukan perjalanan yang kadang-kala menyesakkan karena kemacetan. Namun saudara-saudara, manusia ada batasnya. Kadang-kala lama-kelamaan kita merasakan mulai dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran lain yang menyeruak di dalam pikiran kita, yang membuat kita pesimis. Hampir 2 bulan kita bertanya, sampai kapan segala sesuatu ini kita kerjakan semuanya dari rumah? Ini yang pertanyaan yang belum terjawabkan. Kita merasa kemarin mungkin hanya 2 minggu, diperpanjang lagi. Bahkan ada satu statement yang mengatakan sampai akhir tahun. Begitu lama sekali. Apakah kita bisa untuk menjalankan itu semua? Saudara-saudara, di dalam masa pandemi seakan tanpa disadari, baru sekitar 2 bulan mulai terjadi peradaban dan kebiasaan-kebiasaan baru terbentuk di dalam berbagai sisi kehidupan kita. Perubahan di dalam hidup bersih, sedikit-sedikit kita cuci tangan, kita memakai masker, dan banyak lagi yang kita lakukan. Kita mulai melihat bahwa hidup perlu sehat. Pola hidup sehat dilakukan melalui makanan-makanan yang penuh gizi. Kita mulai dengan intens melakukan olahraga. Ada berita bahwa sinar matahari baik, kita juga mulai memberikan diri untuk dijemur. Yang sebelumnya kita malah ketakutan untuk kena sinar matahari, takut hitam dan sebagainya. Kita mulai menghitung tidur kita perlu cukup, dan kita juga mulai melihat bahwa kegembiraan di dalam hati kita dan berpikir positif itu kita upayakan. Segala sesuatu tujuannya adalah untuk menaikkan imun. Itu anggapan yang ada. Kita upayakan itu semua. Dengan pembatasan-pembatasan yang ada dan belum adanya kepastian kapan pandemi ini berakhir, membuat seseorang kadang merasa sedih, terancam, bahkan berputus asa. Hal ini menyebabkan seseorang mudah untuk bermuram durja, apalagi di mana-mana. Kalau kita membuka grup WA, Facebook, Instagram, dan berbagai channel TV, di mana-mana kita setel, kita pindah, tidak lepas dari pemberitaan tentang corona ini. Bersyukur kalau pemberitaan ini isinya yang positif dan menguatkan, bahkan memberikan harapan serta sharing karena pertolongan Tuhan, disertai janji-janji Tuhan dan sebagainya. Sesuatu yang positif kabarnya, sehingga memberikan harapan pada kita. Namun, seringkali masih ada berita-berita yang malah membuat kita panik dan takut, serta khawatir yang berlebihan. Seakan-akan hidup kita dikuasai oleh virus itu. Di dalam pemikiran kita, yang masuk adalah virus. Sehingga di dalam benak kita, yang ada adalah virus ini. Seakan-akan menguasai hidup kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, di manakah firman-Mu Tuhan yang menguatkanku dan memberi semangat kepadaku di dalam menghadapi pergumulan ini? Saudara-saudara, saya akan men-sharingkan seorang sahabat saya
sekitar 2 minggu kedua Maret, sahabat saya suami istri terdampak positif corona. Tapi mereka awalnya kurang mengerti. Dianggap sakit-sakit biasa. Lama-lama dia merasakan dan dia membaca berita dari ciri-ciri itu, dia merasakan bahwa ini sepertinya saya sakit. Tapi mereka berdua tidak mau untuk dirawat di luar. Dia mengisolasi diri berdua, menghadapi segala sesuatu, penderitaan itu berdua suami istri itu. Karena mereka berpikir bahwa di rumah segala sesuatu tersedia. Dia mencoba akan menghadapi penyakit ini berdua, suami istri ini. Dan mereka tidak keluar, segala sesuatu melalui online sampai di rumah. Hal ini di-sharingkan kepada saya bagaimana mereka menghadapi hal itu. Dengan menghadapi satu sakit penyakit ini, ternyata tidak mudah. Kalau dipikir dengan kekuatan mereka sendiri. Pada saat naik turun di dalam penderitaannya menerima penyakit ini, puji Tuhan, seorang istri menjadi penolong bagi suami. Suami yang pada akhirnya pengen menyerah karena tidak kuat, akhirnya dikuatkan oleh istri. Mereka akhirnya membuat komitmen bahwa tidak mau kalah oleh penyakit ini. Mereka berupaya, mereka meminta kepada Tuhan, karena mereka ingat janji Tuhan, ingat firman Tuhan. Kalaupun Tuhan mau mengambil jiwa mereka, mereka menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi kalau boleh, mereka berupaya bersama Tuhan melawan penyakit ini. Sehingga mereka kembali bersemangat, meskipun dengan kelemahan mereka berdua, dengan makanan-makanan yang cukup bergizi, dengan vitamin dan berbagai perawatan yang mereka lakukan berdua. Akhirnya hampir sebulan, mereka akhirnya bisa melawan penyakit itu. Dan mereka akhirnya bisa sembuh. Dan disitulah mereka merasakan campur tangan Tuhan, pengajaran Tuhan, janji Tuhan yang mereka selama ini dengar. Kembali mereka kupas, memberikan kekuatan kepada diri mereka. Setelah sembuh ini, mereka menjadi tenaga sukarela untuk di gerejanya, membantu teman-temannya yang berdampak, yang terpapar oleh COVID ini. Mereka dipakai Tuhan saat ini. Saudara-saudara, di dalam hal ini kita melihat bagaimana cara kerja Tuhan di dalam memberi kekuatan kepada pasangan suami istri ini. Dan saat itu sekitar minggu kedua dan minggu pertama bulan Maret, saya juga hadir di dalam gereja mereka. Gereja mereka banyak yang terpapar COVID. Ada kurang lebih 20-an lebih terpapar dan 8 meninggal. Bapak pendetanya pun juga kena. Dan pada saat itu saya juga berelasi dengan mereka di dalam minggu pertama dan kedua itu. Kalau dikatakan sekarang mungkin dikatakan saya termasuk ODP. Tetapi pada saat itu saya kurang begitu ngeh bagaimana corona itu juga. Akhirnya dengan suami saya di rumah, istilahnya juga mengisolasi. Puji Tuhan kami tidak merasakan apa-apa. Walaupun majelis gereja itu meminta kami untuk tes, tapi tidak kami lakukan karena kami tidak merasakan apapun. Kami merasakan bahwa ada campur tangan Tuhan yang memberi kekuatan di dalam menghadapi berita itu. Pada saat saya ditelepon oleh majelis mereka untuk tes itu dan menerima berita-berita itu, secara manusia saya memang khawatir. Tetapi saya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang lebih berkuasa terhadap jiwa saya. Saudara-saudara, pagi hari ini kita juga bersama
akan mencoba melihat bahwa di dalam kehidupan seseorang itu tidak selamanya merasakan satu kehidupan yang lancar, lurus. Kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita melihat perjalanan seorang yang juga, 2 orang murid Yesus, merasakan satu perasaan putus asa, sedih di dalam perjalanan kehidupannya, seakan pergumulannya belum ada yang mampu menjawabnya. Bahkan merasa penyertaan dan pengajaran Tuhan tidak atau belum terbukti. Berita tentang Tuhan Yesus saat itu menjadi hot issue. Mungkin saat ini seperti corona ini, dimanapun tempat orang membicarakan. Saudara-saudara, kisah tentang seorang asing yang bersama 2 orang ke Emmaus bukanlah kisah yang asing di telinga kita. Penulis Injil Lukas menarasikan kisah ini dengan begitu indah dan mempesona kita. Sehingga kalau kita membaca firman Tuhan, bukan saja kita melihat bahwa firman Tuhan ini menjadi sebuah cerita biasa. Namun di dalam firman Tuhan ini, kita juga bisa menggali apa maksud cerita di balik ini semua. Demikian juga pada pagi hari ini kita melihat ada satu kisah yang begitu indah dan mempesona, berawal dari sebuah ketegangan dan kebuntuan pikiran, berakhir dengan sebuah sukacita yang mencerahkan. Berawal dari sebuah perjalanan yang penuh keputusasaan, berakhir dengan perjalanan baru yang penuh sukacita. Kalau kita melihat alur dari cerita Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 ini, kita akan melihat beberapa hal yang cukup menarik menjadi pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, di dalam cerita di Lukas ini, pada waktu siang di hari Minggu itu ada 2 orang murid yang berjalan menuju Emmaus, terletak 7 mil dari Yerusalem. Kalau kita melihat 1 mil itu 1609 km. Jadi kalau 7 mil sekitar 11,2 km. Perjalanan mereka cukup jauh yang dilakukan oleh kedua orang murid Yesus ini bersama orang asing ini. Kedua murid menempuh perjalanan dan bercakap-cakap tentang Yesus yang mati. Pikiran mereka saat itu dikacaukan oleh 2 kebenaran. Pertama, orang mati tidak mungkin bangkit. Kebenaran ini terbangun atas dasar pengalaman. Belum pernah ada orang yang bangkit, yang mati dan bangkit. Kedua, Yesus telah bangkit dari kematian. Makam tempat Yesus dikuburkan dalam keadaan kosong. Mayat Yesus tidak ada di situ. 2 kebenaran ini melahirkan kebingungan perjalanan kedua murid ini menuju Emmaus. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kebingungan perjalanan ke Emmaus itu, datanglah seorang asing mendekat, berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka. Orang asing itu bertanya tentang apa yang menjadi topik percakapan yang mereka percakapkan itu. Katanya, apakah yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dan salah satu dari kedua murid itu balik bertanya pada orang itu, katanya, kalau saya menangkap perkataan ini sedikit ada kesan jengkel. Engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem tentang peristiwa penangkapan, penyaliban, kematian, dan kini tersebar berita tentang kebangkitan Yesus. Anehnya saudara, orang asing ini kemudian menerangkan bahwa tokoh yang sedang mereka percakapkan itu harus mati
dan memenuhi nubuat para nabi supaya umat manusia diselamatkan. Kata orang itu, bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Orang asing ini menegaskan satu pertanyaan sekaligus menegaskan kepada mereka. Saudara-saudara, setelah sampai ke gerbang Emmaus, kedua murid itu tidak membiarkan orang asing itu berlalu, tapi ditahan supaya tinggal bersama mereka. Karena hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, lalu masuklah orang asing itu dan tinggal bersama mereka. Mereka duduk bersama dengan orang asing itu dan makan bersama. Ketika duduk dan makan bersama, orang asing itu mengambil roti dan memecah-mecah roti itu dan mengucapkan berkat, lalu membagikan roti itu kepada mereka. Saudara-saudara, kejadian ini mengingatkan bagi kedua murid itu. Mereka ingat dan terbukalah diri mereka berdua akan peristiwa sebelum kematian Yesus. Dan keduanya sadar siapa sebenarnya orang asing yang mereka acuhkan selama ini. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus tadi. Orang asing itu ternyata adalah Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit seperti yang telah dikatakannya kepada mereka. Pada akhirnya Tuhan Yesus telah lenyap dari tengah-tengah mereka berdua. Saudara-saudara, mereka baru menyadari dan merefleksikan kehadiran Tuhan Yesus di dalam perjalanan di tengah pergumulan mereka. Ada perubahan di dalam hati mereka saat Tuhan Yesus berkata-kata dan menerangkan kitab suci kepada mereka berdua. Hatinya berkobar-kobar, dirasakan kehadiran Tuhan itu dalam hidup mereka berdua. Saudara-saudara, seperti kedua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus, kehidupan kita semua adalah perjalanan dari waktu ke waktu, dari maksud ke maksud, dari rencana ke rencana, dari kekecewaan kepada sebuah harapan. Dengan perkataan lain, kita pun pada setiap saat membuat satu perjalanan ke Emmaus masa depan. Di perjalanan hidup kita, mungkin kita menjadi orang-orang yang cemas dan bingung dalam banyak hal. Dengan maksud baik dan dengan rencana yang tulus dan murni, di perjalanan hidup ini, kita sering mengalami akhir yang tak terduga. Mungkin saja di perjalanan ke Emmaus masa depan kita memiliki rencana yang baik, matang dan tepat untuk mencapai hasil. Namun pada satu saat yang tepat, kita lagi bersiap-siap memetik panen yang benihnya kita tabur dengan susah payah. Ternyata datanglah topan, menerpa, dan segalanya mendadak rusak atau lenyap. Ya, tepat ketika niat kita akan sampai pada pelaksanaannya yang nantinya kita harapkan baik dan lancar, namun datanglah hadangan yang membuat kita kelabaan menghadapinya. Dan kita pada akhirnya seperti orang-orang bodoh karena tidak tahu bagaimana harus berbuat dan mensiasati ataupun menghadapinya. Segala rencana yang indah menjadi buyar oleh sebab yang tidak kita duga terjadi sebelumnya. Atau dengan nada lain seperti yang dikisahkan Injil Lukas, tepat
sebelum memasuki gerbang Emmaus, malam telah mendadak turun dan kita tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan yang kita rencanakan selain berhenti dan beristirahat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan untung saja di dalam kelam kabut, kegelapan malam semacam itu ada sesuatu yang aneh terjadi dalam hidup ini, yang terkadang kita tidak tahu dari mana datangnya. Kita rasakan seperti sesuatu yang asing yang tidak kita kenal di perjalanan hidup kita. Selalu saja ada orang yang berbaik hati yang datang tidak saja untuk memberi pencerahan kepada kita, pada pikiran kita yang buntu, dan terlanjur menjadikan kita seperti orang bodoh. Tapi lebih dari itu, orang asing yang tidak kita kenal di perjalanan hidup ini rela memberikan pertolongan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi tanpa kita minta dan tanpa meminta imbalan dari kita. Selalu saja ada orang yang datang meyakinkan kita untuk mampu menghadapi beratnya masalah yang kita alami dan menjalani hidup. Dan orang-orang seperti itu mungkin menjadi orang-orang asing di dalam hidup kita sehari-hari, yang kadang agak tersingkirkan dari kebersamaan dan simpati kita selama ini. Orang-orang yang tidak mendapat tempat di hati dan pikiran kita, atau yang kita tempatkan di pinggiran perhatian kita dan hati kita. Orang-orang yang demikian terkadang hadir, bercakap-cakap dan mengingatkan kita akan pengalaman masa lalu, dan mengucapkan pengharapan akan masa depan yang membuat hati kita berkobar-kobar, bersemangat, serta membangkitkan satu semangat yang baru untuk memulai rencana lagi, menempuh perjalanan hidup selanjutnya dengan penuh sukacita. Artinya, saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita menuju Emmaus masa depan, ada seorang asing turun dari Yerusalem, lalu mendekat dan menemani kita menempuh perjalanan yang penuh dengan kebingungan. Ia bertanya tentang apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang kita risaukan atau cemaskan, dan apa yang membuat kita putus asa dan hilang harapan. Lalu ia mengucapkan harapan-harapan yang sudah hampir kita lupakan, atau mengucapkan kata-kata menghibur yang mungkin pernah kita dengar dalam hidup, tapi kita jadi orang yang lamban mendengarkan, atau jadi orang yang bodoh karena tidak mau mendengarkannya dengan baik. Ia datang mendekat dalam hidup kita dan membicarakan persoalan-persoalan yang membuat kita bingung dan takut menjajaki kemungkinan penyelesaiannya. Dan dalam perjalanan kita ke Emmaus masa depan itu, dalam banyak keadaan penglihatan kita ke depan menjadi kabur seolah-olah ada yang menghalangi mata kita. Mata kita kadangkala tertutup, tidak mampu lagi melihat. Ya, mata kita menjadi kabur sehingga penglihatan kita akan Emmaus masa depan nampak kabur. Dan Emmaus masa depan yang kita impikan nampak sayup-sayup sampai dan alangkah sepi karena malam hampir datang. Semoga saja kita masih bisa berharap orang asing itu datang mendekat, menyertai kita dalam perjalanan, bercakap-cakap, dan mau tinggal bersama kita bila hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ya, saudara-saudara, kita berharap dalam menghadapi pandemi ini yang disertai dengan ketidakpastian dan banyaknya perubahan-perubahan dalam peradaban hidup ini, semangat kita tetap berkobar-kobar. Kiranya demikian. Karena kita tidak sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam hidup ini selalu ada Tuhan. Kita percaya
kita harus berani menghadapi situasi ini. Tidak hanya sekedar membicarakan semata, namun di dalam sebuah karya, kegiatan yang berarti dengan berpijak selalu akan ajaran dan firman-Nya serta kehendak-Nya. Marilah saudara, Tuhan memakai siapapun dengan firman-Nya untuk mengobarkan semangat kita. Semoga saja di saat seperti situasi ini, Yesus yang telah lahir di kandang yang hina, yang telah mati dan bangkit, tetap jadi sahabat sejati kita yang selalu dekat dan menyertai perjalanan hidup kita yang penuh dengan dinamika, dan kita terus berjalan, bercakap-cakap dengannya hingga seperti yang dijanjikannya, setia, taat, dan selalu mengimani akan janjinya melalui firman-Nya. Dan meskipun Dia selalu hadir menyertai perjalanan hidup kita di setiap saat, alangkah baik bila kita juga berinisiatif mengundang Dia hadir dalam hidup ini. Mengambil tempat dalam rumah tangga kita untuk meyakinkan kita di dalam keluarga ini bahwa Dia tetap bersama kita, dan kita pun siap menapai babak baru perjalanan dengan semangat yang baru dan dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, buatlah dan isilah saudara waktu yang bersama dengan keluarga. Untuk diisi, salah satunya adalah bagaimana kita mengenal lebih dekat akan kehendak-Nya. Karena mungkin waktu-waktu lalu kita dipenuhi dengan kegiatan pribadi kita. Saat ini diberikan waktu yang banyak. Kita coba sehari satu pasal dari firman Tuhan ini. Tidak hanya sekedar dibaca. Kita merasa kalau sudah membaca sudah memenuhi. Tapi di dalam membaca ini kita mencoba untuk mengerti, merefleksikan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi saat ini seperti yang sedang kita hadapi mampu berdampak di dalam dua sisi positif dan sisi negatif. Di dalam kedua sisi ini, kiranya kita melihat bahwa ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Biarlah mata kita mampu melihat kehadiran Tuhan berjalan bersama kita. Karena kita mengenal Dia. Bagaimana kita mengenal Dia? Karena kita percaya. Dengan percaya, kita mencoba untuk mengerti selalu akan perkataan dan firman-Nya. Biarlah di dalam situasi seperti ini, kita merasakan semua. Satu-satunya harapan kita hanya di dalam Tuhan. Keagungan Tuhan membuat hidup kita bermakna. Kalau kita mampu merasakan keagungan Tuhan, kuasa Tuhan, hidup kita jadi ada pengharapan. Ada perubahan-perubahan di dalam hidup kita untuk mengenal kuasa Tuhan atas hidup manusia. Demikian juga peran gereja. Saya melihat dan bangga bersuka cita bahwa gereja kita mampu berperan aktif di dalam memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Gereja tidak merupakan sosok yang pasif, yang berupa fisik dan organisasi semata untuk beribadah. Melainkan disinilah peran gereja menjadi aktif dan menjadi berkat. Saat-saat ini sangat dibutuhkan. Firman-Nya tidak hanya kita mengerti dalam kemandirian kita sebagai umat beriman semata. Namun biarlah firman Tuhan kita nyatakan di dalam perbuatan juga. Biarlah kita karena kepercayaan kita kepada Tuhan kita, ada satu perasaan yang berkobar-kobar karena kita merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita berperan untuk secara aktif di dalam
personal kita maupun kebersamaan kita bergereja, kita mulai terus melihat di sekeliling kita bagi orang-orang yang membutuhkan, yang kita kenal mereka. Mungkin di dalam kesendiriannya, mungkin mereka tidak mampu untuk berkata, berucap, tapi kita mau untuk datang hadir bersama mereka. Saat corona selesai, musim pandemi ini, pada akhirnya ada satu peradaban, kebiasaan yang baik, yang tertanam di dalam keluarga kita. Untuk terus beribadah secara aktif, belajar akan firman-Nya setiap hari dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menguatkan hidup kita, tidak hanya kita baca semata, tapi mampu masuk di dalam relung kehidupan kita. Penuhilah Tuhan hidup kami, jemaat-Mu di GKJ Pondok Gede ini dengan firman-Mu. Firman-Mu lah yang mengobarkan, menyala-nyala, memberi semangat kami semua. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk di dalam saat teduh pribadi, merenungkan firman Tuhan, biarlah melekat dan berakar dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh dan kita lanjutkan di dalam doa syafaat. Mari kita bersaat teduh. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah memasuki minggu ke-6, di mana ada satu keterpisahan secara fisik untuk bersekutu di antara kami. Kami tidak dapat berkumpul lagi di dalam satu persekutuan yang indah seperti sedia kala. Namun di sini kami belajar untuk taat Tuhan. Taat kepada maksud Tuhan. Apa rencana Tuhan terhadap kehidupan iman kami. Namun kami melihat bahwa setiap rumah tangga mulai bersemangat, ada kerinduan untuk beribadah, untuk tetap menyembah-Mu, untuk tetap memprioritaskan kepada Tuhan, lebih-lebih untuk memohon kepada Tuhan di dalam menghadapi situasi saat ini. Terima kasih Tuhan, untuk 6 minggu kami harus menghadapi seperti situasi saat ini. Namun Tuhan tetap menjaga kehidupan iman kami. Tuhan tetap menjaga kesetiaan kami. Kami percaya tanpa kehadiran Tuhan, kami tidak dapat melakukan kehidupan iman kami secara sendirian. Tapi Roh Kudus-Mu selalu melingkupi masing-masing pribadi kami, masing-masing keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami haturkan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini secara khusus, kami menyerahkan situasi pandemi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat prihatin kepada saudara-saudara kami yang telah ditinggalkan oleh keluarganya karena sebuah kematian
Kami serahkan kepada Tuhan rasa duka cita di dalam diri keluarga karena kehilangan ini. Biarlah saudara-saudara kami yang merasakan kehilangan ini tidak sedikit Tuhan. Kami percaya, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tahu waktu Tuhan. Dan juga menyerahkan setiap rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Berikanlah kekuatan kepada mereka Tuhan. Berilah penghiburan kepada mereka. Mungkin ada satu sisi mereka harus berhenti dengan cita-cita mereka. Namun mereka melihat ada sisi lain yang Tuhan berikan pelangi ke dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga untuk situasi yang memprihatinkan dengan tenaga-tenaga medis, para medis, dan juga pendukung yang menyertainya, termasuk cleaning service, termasuk mereka ahli-ahli yang ada di lab yang harus memeriksa. Ada yang terpapar ataupun mereka yang di dalam kelelahan yang begitu luar biasa karena jumlah yang sakit dan yang tenaga yang ada tidak seimbang. Dan saat ini sudah mulai merambah kepada tempat-tempat isolasi harus ditempatkan di sekolah-sekolah. Kiranya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Cara-cara yang dipakai oleh pemerintah untuk memberikan satu pengelompokan untuk satu kesembuhan kepada masyarakat. Biarlah Tuhan sertai. Sehingga setiap orang mempunyai kesadaran yang tinggi. Untuk mereka mau diatur. Untuk mereka mentaati setiap peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Menyadari bahwa peraturan ini diberikan adalah segala sesuatunya untuk kebaikan bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan, satu situasi pandemi di seluruh dunia, tidak sedikit mereka merasakan rasa duka, tidak sedikit mereka yang mengalami rasa luka karena keterputusan di dalam berbagai hal. Tuhan berikanlah penghiburan. Tuhan pulihkanlah kami semua sebagai umat-Mu. Kami percaya di balik ini semua ada rencana yang indah. Ada pemulihan-pemulihan iman. Biarlah pemulihan-pemulihan ini semakin terjadi ke dalam diri setiap umat-Mu yang percaya. Semakin banyak orang mengaku kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk para pemimpin bangsa kami yang telah mengupayakan untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau sertai para pemimpin kami yang Tuhan telah percaya, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, DPR, MPR, sampai kepada gubernur, bupati, sampai ke daerah-daerah RT, RW. Semuanya biarlah ada satu kesatuan di dalam memerangi COVID ini. Tidak menyerah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah semakin dipulihkan untuk mengaku percaya kepada kekuasaan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Pondok Gede di dalam menghadapi situasi ini. Biarlah kami semua tetap semangat untuk melayani dengan berbagai cara, untuk berperan masing-masing di dalam kehidupan masing-masing maupun bersama. Terima kasih. Kami serahkan untuk jemaat-Mu GKJ Pondok Gede tetap kuat, tetap berani, berkobar imannya semakin karena melekat di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk kehidupan masing-masing kami. Biarlah kami penuh pengharapan untuk bersama dengan Tuhan di dalam iman kami dan membuat semangat kami tetap terus berkobar-kobar karena kami mengenal siapa yang kami sembah, siapa yang mengajar pengajaran yang benar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit di dalam proses pemulihan di GKJ Pondok Gede.
Kiranya Tuhan rangkul dengan kasih setiamu. Kiranya ada kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang boleh terjadi. Dengan pergumulan apapun, kiranya Tuhan juga pulihkan di dalam pergumulan ini. Berikanlah jawaban Tuhan dengan waktu yang Tuhan berikan. Kami juga berharap Tuhan memulihkan setiap keluarga demi keluarga. Kalau tidak ada keharmonisan di dalam komunikasi, di dalam kebersamaan kehidupan mereka, biarlah dengan situasi harus tinggal dalam rumah, membuat suatu pemulihan-pemulihan boleh terjadi. Kami percaya kepada Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami haturkan doa, ucapan syukur, pengharapan kami. Semuanya hanyalah di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami semua. Dan kami akan pujikan doa ini secara bersama-sama. Bapa kami